Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi an'amana bitaufiq wal hidayah wa asta'inuhu bihaulihi wa quwwatil qawiyyah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman HMC Muamalah, yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat tim Halturah Nurul Mustafa, yang saya hormati teman-teman IPNU, IPPNU, sahabat-sahabat PMII, ya, sahabat-sahabat Ansor, ya, teman-teman semuanya dimanapun berada, teman-teman Irma Muci, ya, sekarang yang jauh saja bisa ya menyaksikan dimanapun, ya, teman-teman Pasca, teman-teman Elsa, ya, formasi dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terasa nikmat sehat itu adalah nikmat yang saat ini sangat-sangat ya penting sekali ya. Kalau tidak sehat ya sakit sedikit nanti ya bisa dites ya, kemudian ada yang terkena corona. Jadi sekali lagi ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Ya, nikmat sehat ini tidak bisa kita ukur ya. Kenikmatan yang Allah berikan tidak bisa kita ukur satu persatu ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Teman-teman sekalian, jika kita mencoba-coba untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur ya. Apalagi dalam situasi yang seperti ini, situasi pandemi. Jangan banyak mengeluhnya, harus tetap banyak bersyukur. Mengeluh, waduh apa-apa enggak boleh, waduh sepi ketemu enggak boleh, kuliah jarak jauh, yang bekerja terbatas, ibadah terbatas ya. Bahkan ada yang kena PHK, ada yang warungnya sepi, ada yang rentalnya macet, ada yang tampilnya menjadi berkurang dan lain sebagainya. Semuanya harus kita syukuri. Nah, jadi harus kita syukuri ya. Sholawat beserta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, rekan-rekan sekalian ya, yang masih stay at home, di rumah aja, di rumah aja sampai ada nyanyiannya di rumah aja. Sudah berapa bulan di rumah saja? Sudah berapa bulan tidak ketemu teman lama? Sudah berapa bulan sepatunya nganggur? Baju bagusnya nggak dipakai, yang mbak-mbak kosmetiknya jadi irit ya, karena ya, biasanya dandan tiap hari, sekarang seminggu sekali urung karuan. Ya, ini baru mau ketemu teman saja sekarang dandannya setengah jam, kangen dandan. Ya. Nah, jadi ya ini sudah situasinya new normal ya, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir ya, amin amin ya robbal alamin ya. Saya akan membacakan satu makalah yang ada di dalam kitab Nasoihul Ibad ya. Kita membaca suratul Fatihah dulu kepada mu'alif ya, hadal kitab ya, kepada beliau Jana Sekolani. Al-Fatihah. Ya karena suratul Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nasoihul Ibad di makalah yang ke-10 ya. Makalah, terus bahasa Indonesianya makalah Pak. Ya, banyak kata-kata serapan yang kita harus tentu teliti ya. Makalah yang ke-10, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluhu al-mutawaddi'u fil makarihi wal ma'ashi ilal masjid fid dhulami wa
ibul ja'i. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan manusia yang kelak nanti akan diberi keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhnya arsy Allah pada hari kiamat, di mana sudah tidak ada tempat kecuali keteduhan atau lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan itu? Ya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman sempat mendengar berita ya. Apa itu? Akan ada gumpalan asap katanya. Ya, yang menyerupai nanti akan ada kiamat. Wah, itu diberitakan akan ada kiamat. Beberapa orang ketakutan. Sempat menjadi hoax yang nyebar di mana-mana bahwa kiamat akan segera tiba ya. Nah, ketika ada berita itu ya, maka tentu kita akan cek ya. Tentu kita harus cek. Tetapi bahwa kiamat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita lihat surat Al-Waqi'ah. Kiamat disebut juga di situ. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ketika datang hari di mana ya, merupakan hari akhir yaitu hari kiamat, laisa liwaqatiha kadzibah, maka tidak ada satupun yang mendustakan terhadap kejadian hari kiamat itu. Ya, ini biasanya pasti ya, sebagian besar surat Al-Waqi'ah itu hafal nggih? Ada berapa ayat teman-teman surat Al-Waqi'ah? Biasanya kapan dibaca? Ba'do surat apa? Ba'do salat apa? Ya, surat Al-Waqi'ah diantara adalah surat yang banyak sekali diamalkan oleh teman-teman sekalian. Ya, tetapi tidak hanya dibaca, mari kita juga harus tahu apa isinya. Ya. Jadi ayat-ayat awal itu menerangkan tentang yaumul kiamat. Teman-teman, apakah mau menangi hari kiamat? Menangi itu apa? Menang itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa menang? Mengalami, memenangi ya. Menjumpai. Apakah teman-teman mau menjumpai hari kiamat? Wah, oh ada yang mau menantang, nih sudah siap. Oh, jangan Pak, saya belum menikah Pak. Yang satu jangan Pak, saya belum lulus. Jangan segera kiamat, nanti saya belum lulus. Ada lagi yang celoteh, jangan Pak, jangan sampai ada kiamat mendekat ini, saya masih jomblo. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Ya. Ada kelompok yang direndahkan, ada kelompok yang direndahkan. Ada kelompok yang dinaikkan derajatnya. Volumenya. Ada kelompok yang direndahkan, ada kelompok yang dinaikkan derajatnya. Ya. Nah, siapa mereka ini? Nah, luar dari situ, mari kita kembali kepada hadis ini ya. Nanti itu ngajinya ke tafsir Al-Waqi'ah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu ya. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok, di mana 3 kelompok ini kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah 3 kelompok itu? Siapakah 3 golongan itu? 1, al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu orang yang
berwudu di saat udara sangat dingin, ya. Artinya orang yang berwudu dalam keadaan sulit, ya. Orang yang berwudu dalam keadaan apapun, ya. Keadaan dingin itu kalau di Mekah, di Madinah itu ya jarang, ya. Yang sering ya panas, panasnya juga di luar, ya. Panas yang mungkin di Indonesia ini masih derajatnya. Dulu ketika saya melaksanakan ibadah haji itu 52 derajat. Wow. Keluar hotel itu itu kayak di depan setrika. Itu handuk itu harus kita basahin untuk kita bawa terus. Ya, kalau dibasahin selang berapa menit sudah kering lagi. Ya, selang berapa menit. Kita jamaah haji tidak boleh meninggalkan air, tidak bawa air, harus bawa air. Karena ketakutan untuk dehidrasi saking panasnya. Nah, jadi wudhu dalam keadaan dingin itu termasuk situasi yang sulit, ya. Kita wudhunya sehari berapa kali? 5 kali, ya. 5 kali, Pak, ya. 5 kali ya rada telat, Pak. Kadang-kadang siji telat, Pak. Subuh 5 kali, alhamdulillah. Jadi orang yang berwudu, ya, sering berwudu itu termasuk yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah perintah untuk dawamul wudu, yaitu ngelanggengake wudu. Keluar rumah berwudu, ya kan? Mau kuliah berwudu, ya. Mau ke pasar berwudu, mau apel wudu, ya kan? Mau ke perpus wudu, ya kan? Mau nongkrong ya wudu, ya. Mau apa lagi ya? Jadi apa saja ketika kita batal wudu, kita batal berwudu, masya Allah, ini akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira teman-teman ya begitulah. Tadi kesini berwudu semua, ya. Ini sambil nonton juga sudah punya wudu. Amin. Alhamdulillah, ya. Jangan wudunya mau sholat saja, itu pun kadang-kadang aku wis batal porong, ya. Ketua eman-eman banget, ya. Kayaknya saya sudah batal apa belum, ya. Nah, perlu pokoknya satu wudu untuk semua, ya itu juga bagus. Ya, berarti dalam keadaan suci terus, ya. Kalau sudah berwudu, ya, paling tidak ngapusi konsone ya masih kelingan, ya Allah saya punya wudu. Mau berbuat curang masih punya wudu. Misuh-misuh, ya kan? Kadang-kadang lisan kita ini kan keluar apa saja, kadang tidak sengaja, ya, misuh-misuh, ya. Wah, misuh tenanan misuh. Ya, kadang kebun binatang juga ada yang keluar. Ya. Sudah jegel kebun binatangnya keluar. Nah, kalau sudah berwudu, mudah-mudahan tidak keluar. Jadi wudu ini perisai, ya, perisai. Apa benar Pak kalau sudah berwudu itu, sering berwudu itu wajahnya kelihatan bercahaya? Terus nyanyi. Saya kok wudu terus kok hitam terus sih, piye Pak? Ini wudunya yang salah atau wajahku salah? Ya enggak begitu, ya. Jadi berwudu itu wajahnya bisa bercahaya dan juga bisa menghindarkan diri dari apa? Berbuat hal-hal yang negatif, itu berwudu. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita pertama dawamul wudu. Dawamul wudu. Nah, ini memang mudah diucapkan, susah dilakukan. Saya juga terus belajar agar bisa wudu. Misalnya ke kamar mandi, ya. Mau ngapain ke kamar mandi? Ya macam-macam. Ada yang fifis, ya, kebelet fifis, cur, ya kan. Keluar kamar mandi wudu dulu ndak? Biasanya, betul. Terus yang kedua BAB, oh, alhamdulillah. Selesai kira-kira wudu dulu ndak? Boten. Ya. Apalagi membuang tisu, apalagi macam-macam.
Biasanya kita ya pipis, ya BAB ya BAB. Nah sekarang dirubah, bisa ndak? Pipis setelah pipis wudu. Tapi kan orang mau sembahyang Pak, ya orang kudu mau sembahyang, ya kan? Kalau mau sembahyang ya sholat ya memang wajib ya harus wudu dulu ya, harus suci maksudnya, harus dalam keadaan suci. Ya, jadi setelah ke toilet, setelah pipis upayakan wudu. Setelah apa lagi? Setelah BAB upayakan wudu, ya. Setelah mandi upayakan wudu. Begitupun setelah mandi besar. Wow. Pernah mandi besar? Ya pernah Pak. Habis mimpi atau nggak mimpi ya, kalau dulu mimpi dulu Pak, itu dulu ya. Mendadak mimpi baru basah, katanya mimpi basah. Sekarang nggak mimpi ya basah. Mungkin dah itu. Ya mungkin saja. Kenapa? Ya sekarang teknologi, ya, media sangat banyak. Kalau orang dulu balik itu harus mimpi basah, harus mimpi dan basah. Ya sekarang anak-anak itu ndak mimpi ya sudah basah. Ya, apa yang pertama? Dawamul wudu. Oke, dawamul wudu. Ya, ini anjuran. Yang kedua adalah wal masyi ilal masjidi, yaitu orang yang berjalan ke masjid fid dulami, dalam waktu gelap, dalam keadaan gelap. Artinya meskipun petang tapi tetap berangkat ke masjid untuk apa? Melaksanakan sholat. Artinya iqamus sholat, yaitu ngelanggengake melaksanakan sholat. Ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Enggak ada. Masa sudah dewasa kok masih bolong-bolong? Apa bedanya dengan yang belum dewasa? Mending Pak, sekarang bolongnya 1 Pak, seminggu 1. Wah, biar aku sebulan. Dulu saya seminggu bisa 4 Pak bolongnya Pak. Sekarang mending Pak 1. Ya wis, alhamdulillah. Ya, jadi iqamus sholat. Kenapa? Sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa jokikan. Tidak bisa dijokikan, digantikan. Puasa bisa. Puasa yang tidak kuat bisa membayar fidyah. Ya kan? Zakat kalau mampu, kalau enggak mustahil. Kalau sholat itu kalau dia akil balik ya wajib, ya wajib. Sholat tidak bisa digantikan. Sampai tak bayar 50.000 sekali ya. Zuhur wis ganteni aku. Nampak aku kesel bar tampil. 50.000 satu sholat ndak bisa. 100.000 sholat ndak bisa. Sholat itu bagi yang mampu berdiri harus sambil berdiri, wajib. Kalau sholatnya tidak mampu berdiri sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk sambil berbaring. Kalau tidak mampu sambil berbaring, terakhir sampai bisa dengan isyarat. Kalau sudah tidak bisa dengan isyarat, berarti wafat, berarti disolatkan. Itu saking ngewajibnya sholat. Jadi kira-kira kok ono sing ora sholat ya berarti siap disolati. Ada iklan di jalan itu loh, iklannya ekstrim, cuci tangan atau cucilah tangan sebelum sampean disucikan. Ini iklan ya, kemarin saya baca itu spanduk COVID itu, wah ini ekstrim banget ini ya. Mending masuk rumah sakit atau rumah jenazah. Pokoknya ekstrim. Sholat itu nggak bisa digantikan, awas. Jadi tidak bisa dijokikan, nggak bisa. Oleh karena itu janganlah meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan harus diqadha. Nah itu sholat. Jadi sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan. Nah ini cak nom.
Nek pas lagi seneng iki kelalen, lali, muncak. Anu sih salat sih sedilu. Nah, salat wis sedilu jadi. Alang kowe ini dhuwur, santai. Waktu duhur masih panjang. Ternyata di tengah ya pas puncak itu kesasar. Waduh, ora ngerti ndak. Akhirnya sampai atas ya, sampai habislah waktu sholatnya maghrib. Padahal belum duhur asare yo bablas. Jadi sebaiknya sholat itu ya fi awali waktiha ya, kelingan langsung ya. Waktu sholat masuk langsung, jangan selalu di akhir ya. Waktu maghrib panjang Pak, nanti tak tidur dulu sekalian sholat tahajud. Mulia sekali, keren ya. Ya itu bagus. Sholat maghrib selesai, nanti sholat isyanya waktunya lama, nanti sekalian sholat tahajud. Ternyata tidurnya saking capeknya karena belajarnya luar biasa, baca bukunya jam-jaman ya. Teman-teman kalau baca buku kan jam-jaman ya. Wah, 2 jam, Masya Allah, betah sekali kalau sinau ya. Apalagi di depan laptop, di depan Android, itu bacanya membaca gosip, baca buku, itu kuat ya. Ternyata bangunnya subuh, nah jadi waktunya isya ya isya aja, langsung sholat isya ya. Nanti sholat tahajud ya sholat tahajudnya itu ya, kecuali yang memang sudah mengistiqomahkan bisa ya. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Dawamul wudu ya. Yang kedua apa? Iqamus sholat. Sekarang yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Peduli manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Apalagi di era sekarang kepeduliannya dituntut. Bagaimana satu orang peduli terhadap yang lain ya. Bagaimana temannya peduli terhadap yang lain, bagaimana tetangga peduli kepada yang lain ya. Inilah 3 anjuran yang ada di dalam kitab Nasoihul Ibad yang ada pada makalah ke-10 ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan ada 3 golongan, 3 kelompok yang akan masuk yang akan mendapatkan naungan perlindungan kelak di yaumil akhir pada hari kiamat. 1, siapa? 1 adalah orang yang dawamul wudu. Yang kedua adalah orang yang terus istiqomah melaksanakan sholat, alias orang yang tidak meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah orang yang peduli terhadap orang yang lain atau yang bermanfaat kepada orang yang lain. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam 3 golongan tersebut. Amin amin ya robbal alamin ya. Cukup sekian ya dari saya. Majelis ini kita akhiri, majelis zikir al-fadilah ini kita akhiri. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Marilah kita berdoa yang sakit agar disehatkan. Marilah kita berdoa yang tidak punya uang agar bisa punya uang. Marilah kita berdoa agar yang punya kesulitan dimudahkan urusannya. Marilah kita berdoa agar yang belum selesai kuliah bisa menyelesaikan kuliah dengan mudah. Marilah kita berdoa agar yang mau melaksanakan ujian akhir semester bisa melaksanakan dengan mudah dan dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimin nurina wa lana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala ala sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dhimmi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina wa syaikhina wa ikhwanina wa ustadina wa asatidatina
Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana ya Allah min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ya Allah yassir umurana kullaha ya Allah, umur ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Matur nuwun kepada teman-teman yang sudah mengikuti ya pengajian ini secara online ya dari rumah masing-masing dimanapun berada. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir ya, sahabat-sahabat dari Nurul Mustafa, sahabat-sahabat dari Unwahas dan sahabat-sahabat dari HMJ semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bagian dari sesuatu yang bisa menulari keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.